kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ratu surga bersukacitalah, haleluya. Sebab Dia yang sudi kau kandung, haleluya. Telah bangkit seperti disabdakannya, haleluya. Doakanlah kami pada Allah, haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah, perawan Maria, haleluya. Sebab Tuhan Yesus telah bangkit, haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, intensi doa kita untuk perayaan Ekaristi ini kita mendoakan untuk keselamatan jiwa arwah Ibu Maria Vincentia Malia, Ibu Vincentia Winarti, Ibu Berta Suprati, Ibu Monika Sunikem, dan Bapak Valentinus Wiryo Sudarmo. Semoga mereka diampuni segala dosanya dan berbahagia bersama para kudus dan Bapa di surga. Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu takjub memandang ke langit, sebagaimana kamu melihat Yesus naik ke surga? Demikian ia akan datang kembali. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putranya Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudara terkasih, hari ini kita dan gereja semesta merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan. Perayaan Hari Kenaikan Tuhan pertama-tama mau mengungkapkan iman gereja akan Tuhan Yesus Kristus yang dimuliakan. Ungkapan naik ke surga menunjuk bahwa Yesus yang wafat dan bangkit kini dimuliakan ke tempat Allah sendiri. Maka ia duduk di sisi kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan kepadanya diberikan kuasa Allah sendiri atas surga dan bumi. Kenaikan Yesus ke surga bukanlah sebuah perpisahan kita sebagai umatnya, sebab ia tetap hadir di antara kita, namun dalam bentuk yang berbeda dari saat ketika ia masih hidup dan berkarya di tanah Palestina sebelum wafatnya. Yesus Kristus kini hadir di tengah kita dengan macam beragam cara dan bentuk, namun hanya dalam Ekaristi kehadiran Tuhan Yesus Kristus itu menjadi paling istimewa dan mencapai puncaknya. Sekarang menjadi tugas gereja, tugas kita sekalian bersaksi mengenai Kristus ini kepada dunia. Akan tetapi, Kristus tetap menyertai seluruh hidup dan perutusan gereja melalui kekuatan Roh Kudus yang akan dicurahkan pada hari Pentakosta. Marilah kita sadari segala kekurangan dan kelemahan kita, mohon ampun supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Bersama-sama saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah Bapa Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup kekal. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah manusia pertama yang naik ke surga, ikut serta dalam kemuliaan serta kekuasaan Bapa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah bangkit dan naik ke surga, agar kami dapat ikut serta dalam kekuasaan yang mengalahkan maut dan dosa.
Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanlah kami. Engkaulah jaminan bahwa kami gerejamu akan mengikuti kemuliaan-Mu, karena Engkaulah kepalanya sudah mendahului masuk ke dalam surga. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanlah kami. Mari kita berdiri memuliakan Allah. Kemuliaan kepada Allah di surga, Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. kami bersyukur padamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal, Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, semoga kami bersorak-sorai karena sukacita yang suci dengan gembira mengucap syukur. Sebab dalam diri Kristus yang naik ke surga, kami ditinggikan, dan sebagai anggota tubuhnya, kami pun berharap akan turut serta dalam kemuliaan Kristus, Kepala Gereja, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku telah menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, berkata kuasa Roh Kudus, Ia telah memberi perintah kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Setelah penderitaannya selesai, Ia menampakkan diri kepada mereka, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara dengan mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika makan bersama dengan mereka, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Ia menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Katanya, kamu telah mendengar janji Bapa itu dariku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, pada masa inikah Engkau mau memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, kamu tidak perlu mengetahui masa dan saatnya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan diberi kuasa dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Sesudah mengatakan demikian, terangkatlah Yesus disaksikan oleh murid-muridnya, sampai sebuah awan memisahkan dia dari pandangan mereka. Ketika mereka masih menatap ke langit setelah Yesus naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih di samping mereka dan berkata, Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri menatap ke langit? Yesus terangkat ke surga meninggalkan kamu ini, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat Dia naik ke surga. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
sangkakala. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai, sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja Agung atas seluruh bumi. Allah telah naik, diiringi sorak-sorai. Tuhan mengangkasa, diiringi bunyi sangkakala. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudari, kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang Maha Mulia, aku memohon supaya Ia memberi roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, yaitu betapa kaya kemuliaan yang dijanjikannya untuk diwariskan oleh orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kekuatan itu sesuai dengan daya kekuatan Allah yang bekerja dalam Kristus, yakni kuasa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanan Allah dalam surga. Di situ, Kristus jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa, kekuasaan dan kerajaan, serta tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini, melainkan juga di dunia yang akan datang. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikan Allah kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat itulah tubuhnya, yaitu kepenuhan dirinya yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Pergilah dan ajarkanlah semua bangsa firman Tuhan. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Alleluia, 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 alleluia. Tuhan sertamu Dan sertamu juga.
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, ke-11 murid berangkat ke Galilea, ke bukit yang ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak saudara-saudara terkasih, para rekan imam, frater, dan saudara sekalian, berbicara tentang hari kenaikan Tuhan, saya ingat sejak masih sekolah itu seringkali menjadi seloroh, menjadi sesuatu yang mungkin kita kalau sekarang merasa dipermainkan. Ini sekitar curhat. Apa sih kenaikan Tuhan? Malah ada yang mengatakan, dulu teman saya memang bukan orang Katolik begitu ya. Apa itu artinya Bunda Maria menunggu di sekolah begitu ya, Yesus naik kelas? Tidak salah, mungkin juga naik kelas ya, dari kelas di bumi terus menjadi kelas di surga. Tetapi lebih daripada itu, rupanya ini adalah ajaran penting, amanat-amanat yang diwariskan oleh Yesus, dan itu ada dalam bacaan Injil Matius tadi. Dan saya sekurang-kurangnya mendapatkan 3 hal penting, ajaran dan keyakinan yang sepanjang masa itu kita pegang, kita hayati, kita perdalam, dan juga kita bawa ke masa depan tentunya. Ada beberapa hal yang mungkin sudah biasa kita dengar sebagai sebuah perlambangan sesudah bangkit, tentu 40 hari sesudahnya, lalu 40 hari ini sebagai sebuah perlambangan yang ada dalam bacaan-bacaan kitab suci. 40 hari, 40 tahun perjalanan bangsa Israel dan sebagainya. Lalu hal yang tidak pernah hilang, tadi dalam bacaan pertama disampaikan nama Theophilus gitu ya. Theophilus itu diduga, boleh percaya, boleh tidak, itu adalah siapapun dari kita yang mencintai Allah. Theos itu Allah, Philos itu yang mencintai. Dalam hal ini, para murid yang pada waktu itu sudah melihat sungguh siapa Yesus, itu pun masih dikatakan ragu-ragu. Masih ragu-ragu. Apalagi kita yang mungkin dalam perjalanan hidup tidak pernah langsung melihat. Berbahagia Anda yang mengalami pewahyuan pribadi yang mungkin menemukan Yesus dalam mimpi atau apapun, atau sebagai penglihatan. Dan kata-kata yang penting tadi disampaikan. Yang pertama sebagai amanat, dikatakan sebagai amanat, saya katakan, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Dalam syahadat yang nanti kan kita dengarkan juga didaraskan, ini bagian yang penting untuk kuliah frater nanti. Dalam syahadat para rasul didaraskan, "Aku percaya akan Yesus Kristus yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa," dan seterusnya. Yang lupa dulu. Bunda Gereja mengajarkan tentang makna kenaikan Tuhan. Makna kenaikan Tuhan. Sesudah 40 hari, Yesus menampakkan diri kepada para rasul dalam kondisi manusia biasa.
yang kemudian menutup kemuliaannya yang sudah bangkit. Kristus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Ini bapak-bapak gereja menuliskan ini, dan kemudian Anda nanti bisa lihat dalam Katekismus Gereja Katolik. Yang kedua, yang seringkali menjadi sebuah kontroversi, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah dan ajarlah. Seringkali orang lalu menafsirkan apakah ini kita harus mengajari orang. Tunggu dulu. Rupanya sebelum itu adalah kita harus bersaksi. Kalau kita tidak bersaksi, mengajarkan dan membaptis itu menjadi sesuatu yang lain. Yesus dalam sabda terakhir memerintahkan murid kita sekarang untuk melaksanakan tugas perutusan ke ujung bumi. Itu adalah saksi. Tugas perutusan menjadi saksi yang memberitakan kabar sukacita bahwa Yesus datang membebaskan dunia ini dari perbudakan dosa, setan, dan kematian. Saksi harus memastikan seluruh bumi ini mendengar, merasakan bahwa Ia telah menganugerahkan kerajaan damai, sejahtera, sukacita, dan kebenaran. Untuk menjadi saksi, dalam kisah para rasul tadi dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu menjadi saksiku sampai ujung bumi. Yesus menganugerahkan para murid daya kuasa yang sama yang Ia terima ketika Roh Kudus turun atasnya saat dilantik memulai tugas perutusannya. Kemudian yang ketiga adalah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Dalam perpisahan seminari, kata-kata ini selalu penting. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman, atau dalam baptisan, tahbisan. Ketika Musa diutus membesarkan umat dari Mesir, Allah memberi jaminan, bukankah aku yang menyertai engkau dalam kitab Tuhan. Kepastian yang sama dijanjikan kepada para nabi dan orang lain yang diutus Tuhan untuk melaksanakan keselamatan. Maria pun menerima jaminan ketika malaikat berkata, Tuhan menyertai engkau. Yesus tidak akan membiarkan para murid berjuang sendirian. Terlebih tak mungkin hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Santo Yohanes Chrysostomus itu mengingatkan, apakah aku berani mencoba-coba mengandalkan kekuatanku sendiri? Sebuah pernyataan retoris, pernyataan yang hanya bisa dikatakan oleh dirinya sendiri bahwa itu tidak mungkin. Aku telah menuliskan kata-kata berikut di kedua telapak tanganku. Inilah tongkatku, jaminan keselamatanku, tempat berlabuh yang aman. Walau seluruh dunia akan memalingkan muka dariku, aku selalu membaca kata-kata yang selalu kubawa. Kata-kata ini menjadi benteng dan pertahananku yang kuat. Kata apa yang tertulis? Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Dikutip dari Sermo Antiquam Iret in Exilum, nanti dicatat frater ya, itu dari Yohanes Chrysostomus, penting. Lalu Santo Agustinus dari Hippo mengatakan Tuhan Yesus naik ke surga dengan seluruh jiwa dan raganya, kodrat ilahi dan jasmani. Kalian telah mendengar apa yang baru kita dengar dalam Injil. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka yang terangkat ke surga. Siapa yang terangkat ke surga? Tentu adalah Yesus sendiri. Sama seperti kita manusia memiliki jiwa dan raga, demikian juga Tuhan Kristus yang adalah Sang Sabda, jiwa dan raganya sempurna. Ia menjadi manusia dalam kandungan Maria dan terus memerintah alam semesta karena kuasa Allah. Apa yang diangkat ke surga kalau bukan apa yang telah diambil dari dunia? Ini hanya untuk mengatakan manusia, tubuh. Tentang Ia katakan ketika Ia berkata kepada para murid, rabalah aku ini. Dan lihatlah, karahan
hantu tidak makan daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku. Saudara-saudara terkasih, mari kita mempercayai, meneguhkan hati kita dalam hal ini, dan bila kita mengalami kesulitan ketika berhadapan dengan para pemikir, mari kita berpegang teguh pada apa yang dibuktikan dalam perkara Tuhan tanpa hambatan untuk mengimani. Biarlah mereka berbicara sesuka hati, tetapi kita tetap berpegang teguh pada iman kita. Inilah yang menjadi peneguhan dari Santo Agustinus dalam khotbah-khotbahnya. Kita diajak untuk memenuhi hati dengan sukacita dan bersyukur atas kurnia-kurnia Allah. Semoga kita dimampukan menjadi saksi Injil dan kebenaran bahwa Tuhanlah yang mengalahkan dosa dan maut dalam Kristus. Hal yang perlu kita lakukan, saudara-saudara terkasih, untuk selalu menjadi saksi Injil. Pertama adalah berkata benar, merawat bumi, dan bermurah hati. Tuhan memberkati. Kita sampaikan wujud doa permohonan. Kita mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku Percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Yesus yang sengsara, wafat, dan bangkit bagi keselamatan kita telah naik ke surga. Maka marilah kita panjatkan doa dengan perantaranya kepada Bapa. Seruan kita bersama, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, ya Tuhan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, ya Tuhan. Bagi Bapa Suci, para uskup dan segenap pejabat gereja, semoga Allah Bapa mencurahkan Roh Kudus kepada Sri Paus, para uskup dan segenap pemimpin gereja, agar mereka membangun gereja untuk masa depan yang mantap dan penuh semangat. Marilah kita mohon. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, semoga Bapa menerangi hati dan budi para pemimpin bangsa-bangsa, agar mereka benar-benar melayani keadilan dan membantu rakyat memperkembangkan diri mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, ya Tuhan. Bagi para penderita, semoga para penderita terhibur, serta tumbuh harapannya berkat kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Marilah kita mohon. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, ya Tuhan. Bagi kita di sini, semoga Bapa senantiasa menyertai setiap langkah hidup kita, agar kita dapat berharap pada suatu waktu akan mencapai kemuliaan bersama Kristus, sanggup melaksanakan tugas di dunia dewasa ini dengan tabah dan mantap. Marilah kita mohon. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, ya Tuhan. Kita hening menyampaikan wujud doa kita masing-masing. Allah Bapa yang Maha Mulia, melalui Yesus Putra-Mu kami diberi kesempatan menghadap tahta rahmat-Mu. Perkenankanlah kami melihat kebaikan-Mu, dan pada saatnya nanti Engkau ikut serta dalam kemuliaan Putra-Mu yang telah mendahului kami memasuki hidup kekal di sisi-Mu. Dialah Tuhan
Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, dengan rendah hati kami mempersembahkan kurban pada perayaan kenaikan putramu yang menakjubkan. Kami mohon semoga berkat pertukaran yang amat kudus ini, kami turut bangkit menuju sukacita surgawi demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, Marilah bersyukur pada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur padamu. Sebab pada hari ini Tuhan Yesus, Raja mulia dan pemenang atas dosa dan maut, telah naik ke surga. Para malaikat takjub menyongsong dia, pengantara tunggal antara Allah dan manusia, hakim atas dunia dan Tuhan segala kuasa. Ia pulang kepadamu ya Bapa, tidak untuk meninggalkan kami manusia lemah ini, tetapi untuk mengokohkan harapan kami, bahwasanya Dia, kepala dan pokok pangkal gereja, merintis jalan ke surga bagi kami, anggota tubuhnya. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi umatmu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah, bersama segenap penghuni surga dan para malaikat, bermadah, memuliakan keagunganmu sambil tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada perayaan kenaikan Tuhan ini kami menghadap di Kau, sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut dan Engkau telah meninggikannya
dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi yang mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan misteri iman. Yesus Tuhan kami, dengan wafat Engkau menghancurkan kematian, dengan bangkit Engkau memulihkan kehidupan. Datanglah dalam kemuliaan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef, mempelainya yang suci dan setia, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Sabda Kristus telah melimpahi kita. Mari kita kidungkan doanya. Bapa kami yang ada di surga,
berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa sepanjang masa. Saudara-saudari, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan padamu. Tuhan Yesus Kristus yang memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. saudara-saudara terkasih, inilah Yesus, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus mengantar kita pada perjamuan abadi di surga. Amin. Hidup ini adalah kesempatan untuk mewartakan, menjadi saksi sesuai dengan pesan Pastor Adi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti
Ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Marilah berdoa. Allah Bapa penyelamat kami, kabulkanlah doa-doa kami. Semoga berkat perayaan misteri yang amat suci ini kami sungguh percaya bahwa kemuliaan yang diperoleh Kristus Sang Kepala akan dinikmati pula oleh tubuhnya, yakni seluruh gereja. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Saudara sekalian diberkati Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi kita diutus. Amin. Selamat Hari Raya Kenaikan. Praise the Lord. Puji Tuhan. Haleluya.